kula Triana Dia Mustika saking kelas 2023D ning Pekasan 728 Prodi S1 Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawi Universitas Negeri Surabaya. Kalau saya bukan dikatakan ini bagiannya, tetapi saya bisa membantu untuk menjelaskan dengan kekuatan spiritual. Walaupun saya bukan kuncinya, tapi kalau sedikit banyak saya nanti bisa membantu penyampaian penjelasannya. Kira-kira apa? Untuk mengenai silsilah petilasan yang moto yang ada dalam bambu ini, begitu kan? Ya. Kalau menurut mata batin saya, memang petilasan yang Gajah Moto itu sebagai petilasan saja, bukan makom, bukan petilasan tertentu, tetapi belumnya itu di situ menurut cerita. Dalam kekuatan gaib yang saya terima itu beliaunya itu perjalanan dalam peperangan, dan beliaunya bisa dikatakan singgah atau persinggahan, makanya disebut petilasan yang moto yang ada di lambang kuning seperti itu, Mbak Dia. Dan insya Allah mengenai hal yang lain, kira-kira mengenai cerita desa atau bagaimana, itu memang ada urutannya. Beliaunya memang mempunyai istri yang bernama Eyang Roro Kuning, maka di situ bisa dikata desa itu dan sesepuh-sepuh dulu membicarakan hal itu. Bila mana nanti rejoni zaman, desa ini saya namakan lambang kuning. Makanya di situ ada silsilah, ada kaitannya dengan namanya istri beliaunya. Itu menurut pandangan mata batin seperti itu, Mbak.
Dan mungkin apa kira-kira yang perlu ditanyakan mengenai hal yang lain mengenai beliaunya yang moto? Ikan diresmi akan niku tanggal pinten iku? Oh, Kali niku, nggih. kali sinten sing resmi akan? nggih. Oh, ngaten. Insya Allah kalau ingat saya beliaunya yang meresmikan itu Bupati yang paling asmo Bapak Taufikur Rahman, dan insya Allah diresmikan pada tanggal 29 insya Allah September atau apa itu? September ya, mungkin September 2028 insya Allah seperti itu. Dan mengenai hal apa yang ada di sekitar makom yang ada di Petilasan situ, itu ada beberapa makom, Mbak Dia. Nah di situ itu makom, kalau menurut hati nurani saya mengatakan yang ada di situ beliaunya Eyang Resi. Jadi bila mana saya iktikaf di kediaman atau di petilasan Eyang Moto, yang dikatakan orang Jawa, orang Lambang Kuning itu kasih nama Eyang Moto atau Mbah Budo seperti itu. Jadi mungkin agamanya dulu itu dari zaman Majapahit itu banyak yang Buddha, makanya banyak orang menamakan petilasan itu makom itu, padahal bukan makom. Yang ada bisa dikatakan area yang di situ itu yang berpagar kuning itu makomnya makom yang Resi, tetapi yang gundukan ada batu bata dan sebagainya di situ itu cuma petilasan untuk beliaunya bertap atau beristirahat, begitu Mbak Dia. Ingkang wonten mriku napa wonten larangan ing wonten mriku? Oh ngeten. Kalau larangan pastinya ada Mbak Dia. Kalau larangan itu bagi orang wanita, seorang wanita yang dalam apa ya istilahnya, setiap bulan seorang wanita kan haid ya. Nah, di situ itu larangan untuk istilahnya ziarah ke situ ataupun yang dikatakan nyekar di situ tidak boleh. Kenapa? Beliaunya orang suci dan tempat di situ itu tempat suci, makanya tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang menstruasi, itu dilarang, tidak diperbolehkan. Bila mana iya ya otomatis nanti di luar bisa, tapi di luar alokasi itu seumpama ada di situ pagar yang berwarna kuning, makanya itu simbolnya beliaunya yang moto yang loro kuning. Lah di situ itu kalau yang loro kuning menurut kita memang beliaunya seorang istri, beliaunya yang moto, yang Patih Gajah Moto yang dikatakan sakti mandraguna seperti itu. Mungkin apalagi kira-kira Dalam penduduk setempat itu apa menapa wonten kepercayaan mengenai petilasan itu? Oh gitu. Ya otomatis karena di situ beliaunya seorang patih dari Raja Majapahit, dari Kerajaan Majapahit, otomatis di situ bisa dikatakan diuri-uri, bisa dikatakan di situ itu yang moto, walaupun toh bukan beliaunya yang Patih Gajah Moto yang bisa dikatakan babat alas, otomatis para pengikutnya atau para apa namanya tentara begitu. Jadi para tentaranya itu yang membabat alat itu pastinya di situ. Bila kalau seseorang
atau warga desa sudah dibabake, sudah ditoto resik dengan kekuatan-kekuatan yang nyata dan tidak nyata, di situ otomatis dan warga setempat pastinya itu beliau akan nguri-nguri gimana supaya petilasan yang modo itu benar-benar terjaga dengan baik dan bisa dikatakan intinya dijaga dan dilestarikan seperti itu Mbak Dia. Petilasan ini pengawalan ritual tiap tahun. Oh iya, kalau ritual itu pasti ada. Untuk ritual-ritual di situ, kalau paham saya itu memang juga ada yang dikatakan apa itu. Jadi seperti kalau itu Paranggono seperti itu. Di situ setiap tahunnya memang ada ritual seperti itu dikatakan bersih desa Mbak Dia ya. Nah, bersih desa itulah yang bisa dikatakan muri-muri atau bisa dikatakan itu akan dilestarikan. Jadi bukan kita percaya, kita pasti tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Mbak Dia. Kita tidak boleh wah aku sowan yang moto terus aku iso mulya uripku, tidak seperti itu ya. Tetap kita sowan kebelumnya yang moto tujuannya satu, kita nguri-nguri berita apa istilahnya cerita Jawa. Oke? Jadi di situ kita mempunyai cerita-cerita Jawa, kita harus bisa melestarikan dan mempercayai. Tetapi kita tidak boleh apa? Tidak boleh istilah kita menomorsatukan. Tetap itu kita nomor satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Tetap apa yang ada di situ tetap diurus sama masyarakat seperti itu pasti. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya. Mungkin apa lagi? Oh iya, kalau mistis-mistis yang ada di sana menurut mata batin saya memang banyak sekali. Apa ya, seperti di sana itu ada rumpang batu itu sebanyak 7 Mbak. Jadi ada rumpang batu itu sebanyak 7, tetapi tidak di satu tempat, tetapi berpencar. Jadi ada yang di sebelah barat utara, ada barat selatan, ada yang di sebelah tengah, ada di utaranya makam yang bisa dikatakan petilasan itu, ada yang masih belum bisa diterka. Di mana yang selanjutnya? Tetapi saya melihat ada kekuatan sinar yang ada di situ, mistisnya, kekuatan goibnya, ada sebuah lumpang batu. Itu entah itu untuk apa dulu, pastinya kalau zaman kuno itu lumpang untuk nutup gabah dijadikan beras untuk dimasak seperti itu. Insya Allah seperti itu untuk mistisnya yang 7 lumpang itu. Kalau 7 lumpang itu saya belum tahu persis. Dulu memang konon itu sudah dikumpulkan, tetapi banyak yang apa istilah menanyakan hal itu, jadi dikembalikan lagi ke alamnya. Jadi sekarang bisa dikatakan hilang atau mokso, bisa dikatakan seperti beliaunya yang modo, yang Patih Gajah Mada itu sampai sekarang beliaunya di mana letak makamnya belum tahu dan prasejarah itu belum bisa menemukan di manakah makomnya beliau. Jadi bisa dikatakan beliaunya itu yang modo
atau yang Patih Gajah Mada itu tidak meninggal dunia dan alias muksa itu loh Mbak ya. Jadi di situ memang beliaunya itu sangat luar biasa karena beliau bisa dikatakan Patih Sang Patih Maharaja gitu. Lah di situ beliaunya mempunyai sangat luar biasa kekuatan gaibnya, saktiannya. Ya termasuk dalam ilmunya beliaunya itu ada beberapa ilmu kesaktiannya termasuk pangilimunan atau dikatakan mukso itu tadi, dalam arti bila mana dikepung oleh musuh, beliaunya sendiri atau bersama prajuritnya itu seorang musuh itu tidak akan bisa melihat beliaunya. Itu sebagai contoh apa kekuatan gaibnya yang dimiliki beliaunya. Seperti itu. Insya Allah itu Mbak Dia, moga-moga apa nanti yang jenengan tanyakan ke saya bermanfaat untuk jenengan dan moga-moga nantinya bisa dibaca, didengar, dilihat sama banyak orang. Alhamdulillah. Sami-sami Mbak Dia, moga-moga bermanfaat nggih. Amin nggih. Dugi kalau tansah paring kita. Nggih, monggo. Alhamdulillah.